السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan taufik untuk dapat kembali beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu sejenak untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, yaitu syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Yaqin yang insya-Allah kita semua senantiasa di dalam hifazah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita melanjutkan kembali kajian kita. Pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini, adapun tema yang akan kita bahas yaitu tentang fi akhdhil ilmi min athiqat. Bab ini menjelaskan mengenai mengambil ilmu mesti dari orang-orang yang thiqat, yaitu orang-orang yang terpercaya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar agama atau orang yang sedang menuntut ilmu agama itu hakikatnya dia sedang membangun ideologi. Jadi ketika sumber
ilmu yang ia dapatkan itu dari orang-orang yang sesat pemahamannya, sesat akidahnya, maka yang akan terbentuk adalah ideologi-ideologi yang sesat dari diri si penuntut ilmu tersebut. Jadi penting di dalam hal ini kita memilih, ya. Bahkan dikatakan wajib untuk kita memilih siapa guru kita, sumber tempat kita mengambil ilmu daripadanya itu. Mesti kita tahu betul-betul. Kita langsung saja masuk ke dalam bab pembahasan di dalam kitab ini. Wa bisanadil muttasil, dengan sanad yang terhubung ilal musannif kepada tuan kitab ini. Qala al musannifu rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala al faqih, telah berkatalah al faqih. Siapa al faqih? Tentunya gelar al faqih ini yaitu gelarnya daripada Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala, ya. Orang yang betul-betul faqih, yang faham di dalam agama, yang fakar ahli di dalam bidang ilmu fikih, itu al-faqih, ya. Rahimahullahu ta'ala, yang Allah merahmati beliau. Beliau berkata, yang bagi sepatutnya lah alla ya'khuzal ilma, bahwasanya seseorang itu tidak mengambil ilmu, terutamanya yang lebih dikhususkan lagi di dalam pembahasan ini adalah ilmu-ilmu agama, ya. Nah, itu. Illa, kecuali min aminin, dari seseorang yang amin, ya. Amin itu orang yang dapat dipercaya, ya. Itu sifat yang pertama, ya. Yang kedua sikotin, sikot orangnya. Sikot itu terpercaya, dapat dipercaya, lagi pula terpercaya. Sebagian para ulama memaknai sikot ini adalah orang yang betul-betul kokoh, orang-orang yang betul-betul mumpuni, ahli di dalam bidang ilmu yang dia sampaikan itu. Baru boleh kita ambil ilmu daripadanya. Itu sikot, ya. Amin, ya, yang bisa dipercaya. Sikotin, lagi pula terpercaya. Kenapa? Lianna qawamaddin, karena bahwasanya ilmu itu adalah qawamaddin, ya, tiang penyanggah agama kita. Jadi ilmu itu adalah tiang penyanggah daripada agama kita. Fayam bagi lirrajul, maka sepatutnya lah bagi seseorang itu an la ya'tamina ala dinihi, bahwasanya dia tidak menyerahkan urusan agamanya illa, kecuali mayyajuzu an yu'tamana ala nafsih, kecuali kepada orang-orang yang betul-betul dapat dipercaya atas kepribadiannya. Jadi tidak sembarangan kita di dalam menyerahkan urusan agama kita ini, ya. Tentulah mesti kita cari sumber ilmu yang kita dapatkan itu, ya, betul-betul dari orang-orang yang dapat dipercaya atas kepribadiannya. Nah, inilah yang dinamakan amin, lagi pula thiqat, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Warawa Ubbad bin Katsir, telah meriwayatkan oleh Ubbad bin Katsir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tuhaddithu, janganlah kalian meriwayatkan sesuatu atau menceritakan sesuatu kepada yang lain, ya, mimman la taqbalu syahadatahu, ya, yang mana kalian dapatkan sesuatu itu dari orang-orang yang tidak dapat diterima syahadatnya, penyaksiannya.
Jadi kita bercerita, tapi tentunya di sini kita menyampaikan tentang hukum ahkam, sesuatu yang bersangkut paut dengan hukum ahkam, ya, perkara-perkara penting di dalam agama. Maka tentunya kita tak boleh bercerita kepada sesiapapun kecuali kita dapatkan itu daripada orang-orang yang betul amin lagi pula sikot, ya, amin lagi pula sikot, dan orang-orang yang dapat diterima penyaksiannya. Jangan kita ambil riwayat cerita atau sesuatu hukum daripada orang-orang yang tak dapat diterima syahadat penyaksiannya itu. Apa itu? Salah satunya seperti seseorang yang suka berdusta, kadzab. Atau saya sebutkan, ya, beberapa karakter, ya, orang-orang yang tak dapat diterima penyaksiannya itu seperti apa. Yang pertama kadzab, pendusta, suka berdusta. Ini karakter para mubalik ini sebenarnya nih Bapak Ibu, ya. Seperti apa? Para guru, para ustaz ini. Ya, yang seperti apa yang boleh kita ambil ilmu daripadanya? Ini sebenarnya yang dibahas ini. Ya. Maka dikatakan seseorang yang suka berdusta, walaupun dia tidak berdusta di dalam penyampaiannya, ceramahnya, tetapi di luar sana, ya, dia suka berdusta. Hari-harinya suka berdusta, berbohong, ya. Asal bercerita pasti ada kebohongan-kebohongan, ya, yang seperti ini, ya. Orang-orang seperti ini tak boleh diambil ilmu daripadanya, yaitu kadzab, pendusta, penipu, ya. Bahkan di dalam perbuatannya, perilakunya, dipanggilnya ayam kan, kruk 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 kruk. Datang ayam, datang tak dikasihnya makan, tak boleh diambil ilmu daripadanya. Kenapa? Penipu. Itu. Jadi perawi hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak sembarangan, ya. Orang-orang yang menjadi periwayat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tak sembarangan, ya. Ada karakternya, syarat-syaratnya ada. Jadi kalau penipu dia tak boleh dia meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, tak layak. Dan kita tahu itu, ya, tak boleh kita meriwayatkan apa yang dia sampaikan kepada yang lain. Itu kalau kita tahu. Kalau tak tahu macam mana? Kan begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan riwayatkan suatu ilmu kepada sesiapapun ataupun tentang hukum ahkam kepada sesiapapun, ya, yaitu dari orang-orang yang tak dapat diterima syahadatnya, ya. Syahadat di sini adalah kesaksiannya, ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang pelupa, ya, pelupa. Ini tidak boleh juga, ya. Kita terima riwayat atau hukum ahkam, perkara-perkara penting dari ilmu agama ini daripada seseorang yang pelupa, tidak boleh, ya. Macam mana kita mau meriwayatkan hadis daripada dia, ya. Sedangkan hadis yang dia sampaikan itu adalah hadis yang bercampur antara satu matan dengan matan yang lain, bercampur, ya, antara satu hadis dengan hadis yang lain. Nah, kenapa? Karena pelupa, ya. Ini kalau ustadz pelupa Pak, itu sulit juga nih Pak untuk diambil ilmu darinya. Tidak boleh sebenarnya. Kalau setiap kali jadwal dia bertanya kan, dah sampai mana pengajian kita kemarin Bapak Ibu? Setiap kali tuh, ya, setiap kali pengajian dia bertanya kepada jamaahnya, dah sampai mana pengajian kita kemarin Bapak Ibu? Dia tak ingat. Ya, itu sebenarnya belum boleh kita ambil ilmu daripadanya. Tak afdal itu. Kenapa? Pelupa itu, ya, pelupa. Tak serius ustadznya itu. Nah, kalau jadwal dia sering tak datang Pak Ustadz, itu tak pelupa itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memilih-milih ustadz ini bolehlah, ya, bahkan mesti kita memilih ustadz itu, ya, memilih guru itu, ya, penting, ya. Tidak boleh asal-asalan di dalam menuntut ilmu itu, ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, ya, orang gila. Ini lebih parah lagi nih, gila. Ustadz yang kadang-kadang gila, kadang sehat,
gila ya, kadang sembuh gila ya kan. Itu enggak boleh juga diambil ilmu daripadanya karena dia ada penyakit gila. Kadang-kadang nih gilanya kan, gila kadang sembuh dia kan. Itu enggak boleh. Enggak boleh diambil dari dia ilmu itu. Kenapa orang gila? Ya, takut nanti salah-salah di dalam penyampaian itu, kita riwayatkan pula kepada yang lain. Itu ya. Baik. Kemudian juga termasuk orang-orang yang tidak boleh diambil ilmu daripadanya, yaitu orang-orang yang memiliki pemahaman atau akidah i'tiqad yang sesat, ya, seperti kelompok-kelompok Mujassimah, Musyabbihah, Mu'tazilah, Jabbariyah, Qadariyah. Nah, kelompok-kelompok seperti ini yang telah nyata-nyata disesatkan oleh para ulama, ya, oleh sekalian para ulama. Nah, kelompok-kelompok seperti ini tidak boleh kita duduk di majelis mereka, tidak boleh kita ambil ilmu daripada mereka. Nah, ini ya, kelompok-kelompok pemahaman atau yang berakidah sesat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang datang daripada ini bukan hadis ya. Ini perkataan seorang tabi'in, ini bukan hadis. Wa an Muhammad bin Sirin, ya. Daripada Muhammad bin Sirin. Siapa Muhammad bin Sirin? Seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik beliau ini, ya, seorang tabi'in, murid daripada Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu adalah dinun, agama. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Itu. Sekali lagi perkataan daripada Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, murid daripada Anas bin Malik, ya. Beliau berkata, inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini adalah dinun, agama. Ilmu itu adalah agama. Fanzuru, maka telitilah, perhatikanlah, pilih-pilihlah. Itu bahasanya seperti itu. Amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil ilmu agama itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting yang namanya sanad nih Bapak Ibu. Peran sanad di dalam keilmuan agama. Pastikan betul-betul guru itu, tempat kita mengambil ilmu itu memang betul-betul bersanad keilmuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidang ilmu apapun itu, tafsir, hadis, akidah, dan yang lain-lainnya, pastikan guru itu tadi betul-betul bersanad keilmuannya itu. Biasanya para ulama kita punya itu Bapak Ibu, ya, termaktub itu, tertulis sanad keilmuan itu. Kalau di dalam bidang ilmu tafsir, tertulis itu, ya. Dia belajar dari siapa? Mengambil dari siapa? Dari seorang guru yang bernama ini. Gurunya belajar sama siapa? Dari gurunya lagi. Terus sampai kepada tuan kitab yang menulis kitab itu. Bidang ilmu apa itu? Tafsir, akidah, sampai kepada tuan kitab, ya, musannif kitab. Dari musannif kitab itu terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu biasanya ulama-ulama kita ada itu, lengkap semua itu. Pastikan itu, ya, tempat sumber kita mengambil ilmu itu ada, ya, sanadnya. Itu penting tuh Bapak Ibu. Jadi kalau segan pula Bapak Ibu bertanya kan, ada sanad Pak Ustadz. Kadang segan kita nanya tuh kan. Setidaknya ya pastikanlah, ya, tahu kita dia alumni mana, tamatan dari mana, ya, pastikan. Oh, dari Azhar, ya. Oh, dari Azhar, dari Mesir. Itu udah jelas itu. Ya, University Azhar itu memang terkenal, ya, terkenal. Siapa saja tahu, tidak ada yang tidak kenal sama Azhar, ya kan? Mungkin ada anak Bapak Ibu yang sedang menuntut ilmu di Al Azhar, bagus, ya, tidak salah Bapak Ibu itu menempatkan anak Bapak Ibu. Disitulah tempatnya itu. Mereka
para ulama di Azhar ini adalah ulama-ulama yang berakidah kan, kalau di dalam ilmu akidah mereka merujuk kepada dua imam besar, Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Adapun masalah fikih, hukum ahkam fikih, mereka merujuk kepada imam a'immatil mazahib, utamanya imam 4 mazhab itu, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Insyaallah ya. Itu dah jelas itu. Tamatan mana? Azhar. Okey. Ya. Kamu tamatan mana? Itu ustaz tu Patani itu. Patani tahu, harus tahu juga Bapak Ibu tuh. Ya. Ya, perbatasan di antara Thailand Selatan dengan Malaysia itu. Di situ semua rata-rata bermazhab Asy-Syafi'i. Semua ya sama dengan kita di sini. Bermazhab di dalam fikih, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, akidah merujuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti faham daripada akidahnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi mesti tahu Bapak Ibu. Bukan asal duduk mendengar, duduk mengaji. Bukan salah sebenarnya mengaji itu, tapi tidak boleh asal-asalan duduk mendengar, duduk mengaji, itu tidak boleh. Ya. Ustaz nih, yang penting mengaji Pak Ustaz. Ini pula nih orang kita ya Bapak Ibu. Yang penting mengaji, kan kebaikan ilmu. Udah diingatkan tadi sama siapa? Seorang tabi'in, ya, ulama besar, Muhammad bin Sirin. Beliau berkata, inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini sudah termasuk dari bahagian agama kita. Maka fanzuru, telitilah, pilih-pilihlah, amman ta'khuzuna dinakum, dari siapa kalian mengambil ilmu itu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sanad nih Bapak Ibu ya. Nih penting ya, peran sanad di dalam menuntut ilmu itu. Begitu pula berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Al-isnadu silahul mu'min. Sanad itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Sanad itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Fa idza lam yakun ma'ahus silah, jikalau tidak ada bersamanya senjata, fabi ayyi syai'in yuqatil, maka dengan apa dia akan membunuh? Artinya dengan apa dia akan berhujjah, berargumen? Orang tidak ada sanad itu susah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak dia sebutkan dia belajar dengan siapa? Bapak Ibu ini setelah menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, bangkit dari sini, pulang ke rumah, nanti Bapak Ibu menyampaikan apa yang Bapak Ibu sampaikan dari majelis ilmu tadi barusan. Tentunya Bapak Ibu mesti sebutkan dari siapa Bapak Ibu dapatkan itu. Nanti pulang ke rumah jumpa sama tetangga sebelah, tidak boleh itu ya. Saya dengar tadi dari ustadz itu menyampaikan begini. Itu seperti itu adabnya. Saya dengar ustadz itu tadi menyampaikan hadis ini bunyinya seperti ini. Begitu menyampaikan etika, adab menyampaikan kepada yang lain. Tidak boleh langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Tidak boleh langsung saja seperti itu. Mesti sebutkan daripada mana kita dapatkan hadis itu. Saya tadi dengar subuh pengajian tadi di Nurul Yakin, ya. Saya dengar sebuah hadis yang bunyinya seperti ini, tentang ini. Begitu adab orang yang menyampaikan. Tidak boleh langsung qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, seolah-olah dia tadi barusan jumpa dengan Nabi langsung. Itu tidak boleh itu. Ya. Adab etika nanti ada dibahas di dalam kitab ini Bapak Ibu. Adab etika ketika kita menyampaikan sesuatu riwayat hadis atau sesuatu yang berhubungan dengan hukum ahkam kepada yang lain, mesti kita sebutkan sumbernya di dalam penyampaian itu. Makanya para ulama terdahulu di setiap kali penyampaiannya mereka mengatakan haddatsani atau haddatsana atau akhbarani atau akhbarana. Itu ulama-ulama terdahulu Bapak Ibu, sampai mereka tuliskan lafaz itu di dalam kitab-kitab mereka, di dalam penyampaian-penyampaian mereka. Apa itu haddatsani? Telah bercerita kepadaku ustadku begini.
telah mengkhabarkan, memberitahukan kepadaku ustadzku begini. Itu Pak, lafaz tahdits itu. Jadi tidak boleh kita dengar dari ustadz, ini tidak boleh ya, hukumnya haram ya kata ustadz ini. Kemudian kita sampaikan kepada yang lain langsung aja, tidak boleh, haram, tidak boleh kayak gitu. Harus kita sampaikan. Saya dengar daripada ustadz si fulan mengatakan tentang ini hukumnya haram, tidak boleh. Begitu caranya. Adab tuh Pak, adab itu. Jadi biasakanlah seperti itu. Jangan tiba-tiba qala Rasulullah aja, entah dari mana dapatnya ya. Tiba-tiba qala Rasulullah aja ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, wa anil Hasan, daripada Imam Hasan, annahu qal, bahwasanya beliau berkata, man qala qaulan hasanan. Ini perkataan daripada Imam Hasan. Beliau berkata, sesiapa yang mengucapkan sesuatu ucapan yang baik, qaulan hasanan, wa amila amalan sayyi'an, tetapi dia beramal dengan amalan yang buruk, maka fala ta'khudhu anhu ilman wa la ta'tamidu alaihi. Maka daripada itu janganlah kalian mengambil ilmu daripadanya, dan jangan pula kalian berpegang dengan pendapatnya. Kalau ada orang yang menyampaikan kebaikan, yang disampaikannya itu baik Bapak Ibu ya, yang disampaikannya itu baik di dalam ceramahnya, semua yang disampaikannya itu baik. Tidak ada orang atau ustadz ini yang menyampaikan yang tak baik di dalam ceramahnya, pasti yang baik-baik. Tetapi ketika beramal di dalam pengaplikasiannya itu bertentangan dengan apa yang dia sampaikan tadi, maka Imam Hasan mengatakan fala ta'khudhu anhu ilman, maka jangan diambil ilmu daripadanya. Jadi harus saya cek juga tuh Pak Ustadz, nanti Ustadz tuh pulang ke rumah, saya intiplah apa kerjanya, baik atau enggak dia nih ya, sesuai enggak dengan apa yang dia sampaikan nih. Itu ya, enggak mesti sampai seperti itu pula Bapak Ibu ya. Jadi intel pula Bapak Ibu, ngintai ustaz tuh ngapain aja ustaz tuh ya, setidak-tidaknya nampak kan begitu. Kalau cari tahu tuh enggak boleh pula cari keburukan orang, itu namanya ya. Setidaknya kalau nampak begitu ya. Maka Imam Hasan mengatakan jangan ambil ilmu daripadanya, dan jangan pula kalian berpegang dengan pendapatnya. Itu Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini karakter seorang yang alim, ulama, yang boleh kita ambil ilmu daripadanya ya. Ngomong di dalam ceramahnya, penyampaiannya bagus, baik, tapi di luar pengaplikasiannya nampak sama kita, bukan cari tahu ya, tapi nampak ini kan begitu tadi kan, tak baik ya, bertentangan dengan apa yang dia sampaikan di dalam majelis ilmu itu. Tak boleh diambil ilmu daripadanya. Itu orang gak sikot namanya, tak sikot itu, tidak amin, lagi pula tidak sikot, tak boleh diambil ilmu daripadanya. Baik, maka di dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan seorang ulama terkemuka, ulama besar ya, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nama beliau adalah Imam As-Subki. Di dalam kitab usul fikih beliau, di dalam kitab usul fikih beliau yang bernama Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, di dalam kitab ini dikatakan atau membahas terkait tentang peran orang tua di dalam memilihkan guru atau ustadz untuk anak-anaknya, dan ilmu-ilmu yang mesti diutamakan, ilmu apa saja. Ini kitab ini ya, Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, kitab yang ditulis oleh Imam Syekh Tajuddin As-Subki ya, kitab usul fikih ini Bapak Ibu. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, yang pertama, guru itu mesti berakidah yang benar. Ini Bapak Ibu, ini tambahan dari saya ya, yang saya kutip daripada kitab Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Guru mesti berakidah benar ya, akidah yang dianutnya ya, keyakinan yang difahaminya,
tentang ketuhanan lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ilmu akidah. Mesti betul-betul akidah yang dianut oleh Sawadul Azam, akidah yang dianut oleh mayoritas ulama. Memang mesti betul-betul akidah yang dianut oleh ratusan juta umat, kebanyakan ulama seperti itu. Jika dia memahami atau berakidah dengan akidah yang aneh, ya, tidak pernah kita dengar, ya, tidak pernah kita tahu, maka tidak boleh diikuti, Bapak Ibu. Ya, tidak boleh kita antarkan anak kita belajar dengan dia. Ini penting. Ini peran orang tua. Jadi Bapak Ibu tidak sembarangan juga nih memasukkan anak ke sekolah-sekolah agama ini, ya, pesantren-pesantren, tahfiz Quran, majelis-majelis taklim. Jangan asal-asal Bapak Ibu mengantarkan anak Ibu belajar. Yang penting belajar Pak Ustaz. Tidak boleh. Yang penting belajar tidak boleh. Itu salah itu. Ya, tanggung jawab kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi guru mesti berakidah dengan akidah yang benar. Ya. Maksudnya apa? Yang disampaikan oleh Imam As-Subki ini, yaitu jangan sampai anak-anak kita itu menuntut ilmu dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang telah nyata-nyata berakidah sesat. Itu seperti kelompok yang sudah saya sebutkan pada awal majelis tadi, Mujassimah, siapa lagi? Musyabbihah, siapa lagi? Jabbariyah, Qadariyah, banyak lagi nih, Mu'tazilah, Khawarij. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mujassimah, siapa Mujassimah? Saya jelaskanlah sedikit satu persatu, sikit saja, simple. Siapa Mujassimah? Kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman, iktikad, keyakinan bahwasanya Allah itu bertubuh badan. Ada kaki, ada tangan, ada muka, ada mata, ada telinga. Dan tangan yang dipahaminya itu, muka yang dipahaminya itu, kaki yang diyakininya itu adalah betul-betul hakiki. Memang betul-betul kaki bentuknya. Tangan bentuk-bentuk, memang bentuk tangan. Muka ya memang bentuk muka, hakiki. Bukan ibarat, bukan perumpamaan, tidak. Tapi dia memang meyakini tangan itu tangan yang hakiki, berbentuk, berupa, beranggota badan katanya. Ini kelompok-kelompok Mujassimah, ya. Sesat ini telah dinyatakan oleh sekalian para ulama. Semua ulama menyatakan kelompok ini adalah kelompok yang benar-benar sesat. Hati-hati Bapak Ibu. Itu Mujassimah. Orang-orang, kelompok-kelompok yang mentubuh badankan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah bantah itu. Allah sendiri yang membantah itu. Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sekalian makhluk ciptaannya. Kalau dah beranggota badan, berbentuk, berupa, samalah dia dengan makhluk ciptaannya. Tidak boleh itu. Ini Mujassimah ini yang mentubuh badankan Allah, yang membentuk rupakan Allah. Tapi dia berkhilaf pula dia Bapak Ibu. Di sini sedikit yang membuat Bapak Ibu bingung nanti. Apa katanya Bapak Ibu? Iya, ada kaki, ada tangan, ada wajah. Tapi kaki, tangan, wajahnya itu tidak sama dengan kaki, tangan, dan wajah kita katanya. Tapi dia bilang kaki, tangan, wajahnya itu tidak sama dengan kaki, tangan, wajah kita. Itu bikin Bapak Ibu bingung sikit aja nanti. Tidak sama dia bilang. Dalam arti kata, sebenarnya dia telah meyakini Allah itu bertubuh badan. Itu yang tidak boleh itu. Ya, walaupun dia bilang tidak sama, tetapi di dalam iktikad keyakinan dia sudah meyakini Allah itu berbentuk, berupa, bertubuh badan. Tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Ayat itu muhkamat, jelas ayat itu menghakimi. Tidak boleh itu kita menyerupakan Allah, ya, mentubuh badankan Allah. Ya, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mujassimah. Yang kedua Musyabbihah, sama juga dengan Mujassimah. Ini kurang lebih 11-12 juga, ya. Musyabbihah ini orang-orang yang menyerupai Allah
dengan makhluk ciptaannya. Yang tadi mentubuh badankan Allah, mujassimah, musabbihah ini yang menyerupakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Nanti di sepertiga malam ya, Allah turun dari langit. Pernah dengar hadis itu Bapak Ibu? Ngapain Allah turun dari langit? Allah akan mendengar doa-doa orang yang berdoa kepadanya, mengkabulkan taubatnya orang-orang yang bertaubat kepadanya, yang beristighfar kepadanya. Allah turun dari langit. Apanya yang turun? Bapak Ibu, kalau kita bilang Allah itu yang turun, turun dari langit ke bumi begitu. Hati-hati itu. Ya, turun naik itu sifat makhluk, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan, berlari, duduk, berbaring, menelentang, menelungkup, itu semua adalah sifat-sifat makhluk, tak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan sekalian makhluknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musabbihah seperti itu ya, yang diyakininya itu zat Allah itu yang turun. Itu Bapak Ibu, itu orang-orang musabbihah itu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disingkat dengan Aswaja tidak meyakini seperti itu. Terus seperti apa Pak Ustaz? Yang turun itu bukan zatnya, apanya? Rahmat, kasih sayangnya yang turun di sepertiga malam itu. Rahmatnya turun untuk orang-orang yang bangun malam, berdoa, beristighfar, bertaubat kepadanya. Maka maksudnya adalah waktu yang mustajab di saat itu. Itu bukan turun tuh Allah, zatnya yang turun, bukan. Tidak boleh. Turun naik itu sifat makhluk. Belum ada turun naik, berdiri, berlari, terlentang, terlungkup Bapak Ibu. Belum ada itu semua. Allah dah ada. Allah tidak butuh dengan yang namanya turun naik, berjalan ya, bergerak ke sana kemari. Itu tidak boleh ada pada Allah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sucikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah disucikan dari arah. Allahu munazzah, Allah itu disucikan min jihati sit, dari arah yang 6. Tidak di atas, tidak di bawah, di belakang, di depan, tidak. Arah yang 6 mana Bapak Ibu? Atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Itu jihatus sit, arah yang 6. Allah disucikan dari arah itu. Karena belum arah itu ada lagi, Allah sudah ada. Arah itu makhluk. Arah yang 6 itu makhluk. Waktu, jam ini makhluk. Terang gelap itu makhluk. Jadi belum ada itu semua, Allah dah ada. Jadi Allah tidak butuh dengan semua itu. Yang namanya di atas, di bawah itu Allah tidak butuh dengan itu. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Bapak Ibu penting ini ya. Akidah guru itu penting, itu kita ketahui terlebih dahulu, baru kita menuntut ilmu dengannya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok apa lagi Bapak Ibu? Mujassimah sudah, musyabbihah, ada lagi Jabariyah Bapak Ibu, Jabariyah, kelompok-kelompok Jabariyah. Ini orang-orang ini memiliki keyakinan, i'tiqad bahwasanya kita ini Bapak Ibu, makhluk Allah ini dipaksakan berbuat. Ditekankan, dipaksakan di dalam berbuat sesuatu. Jadi kalau dia berjudi Bapak Ibu, apa kata orang-orang dia? Macam mana lagi Allah yang menghendaki ini? Allah yang sudah mengarahkan dia ke perbuatan tersebut. Bahwasanya kita ini dipaksa gitu. Itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu duduk di majelis ini dipaksa sama Allah ini. Bapak Ibu. Yang lucunya lagi nanti kalau mereka, kelompok-kelompok mereka berbuat maksiat seperti zina, macam mana lagi Allah yang maksa saya ini? Saya tidak bisa mengelak katanya kan. Itu orang-orang Jabariyah tuh Bapak Ibu. Tidak bisa saya mengelak macam mana nih? Itu Jabariyah. Ada lagi kelompok Qadariyah Bapak Ibu. Kelompok Qadariyah. Qadariyah ini bukan Qadiriyah ya, beda. Qadariyah ya. Kalau Qadiriyah itu nama tarekat itu. Ya, tarekat Qadiri ya. Qadariyah, kelompok Qadariyah ini Bapak Ibu, dia tidak meyakini adanya takdir tuh.
Ya. Jadi setelah Allah ciptakan sekalian makhluk ini, maka Allah biarkan saja makhluk ini mau ngapain terserahlah. Bapak Ibu, tidak ada takdir-takdir, tidak ada. Bapak Ibu, itu qadariyah itu. Makanya betul-betul kita fahami ya kelompok-kelompok sesat ini ya. Maka kita pastikan akidah guru tempat kita mengambil ilmu, sumber ilmu kita itu, pastikan akidahnya betul-betul lurus, betul-betul akidah yang dianut oleh kebanyakan para ulama. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kitab apa tadi, Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, yang dituliskan oleh Syekh Tajuddin As-Subki ya. Yang kedua, ini peran orang tua penting di dalam hal ini. Anak mesti diajarkan terlebih dahulu tentang Quran dan hadis itu. Jadi masukkan anak itu tahfiz dulu Bapak Ibu, ngapal Quran dulu dia, hafal Quran ya, menghafal hadis, itu penting. Itu dulu. Ya. Jangan tiba-tiba Bapak Ibu pentingkan ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Enggak boleh. Seperti apa? Belajar belajar sorof ya. Itu yang Bapak Ibu pentingkan. Enggak boleh. Al-Quran dulu, suruh menghafal Al-Quran, suruh menghafal hadis. Kemudian nanti selanjutnya juga kata Imam As-Subki, barulah diajarkan tentang akidah. Tentunya bidang ilmu yang bersifat fardu ain, yang wajib dipelajari setiap orang yang muslim. 3 itu kan bidang ilmunya. Yang pertama apa, kemarin sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama akidah, yang kedua bidang ilmu fikih, yang ketiga akhlak atau tasawuf. Itu yang wajib masing-masing kita belajar. Kalau tidak belajar berdosa tuh Pak, yang 3 tuh Pak. Ilmu fardu ain namanya. Jadi dahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah, begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya kata Imam As-Subki, anak mesti dibimbing tentang adab, Bapak Ibu. Tentang adab, utamakan adab. Adab itu di atas segala-galanya. Adab itu di atas ilmu, ya. Jangan terlalu menekankan ilmu, kemudian kita tak menerapkan adab, bahaya nanti anak kita itu. Ya, banyak ilmunya tapi tidak sopan dengan orang tua, kurang ajar dengan orang tua. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terapkan adab, ya, adab. Terutama beradab terhadap Al-Qur'an. Itu lebih diutamakan, ya. Terutama beradab terhadap Al-Quran, Bapak Ibu, terhadap kitab-kitab para ulama ya. Ajarkan tuh anak-anak kita beradab dengan Al-Quran. Mau baca Quran, baca ta'awuz, baca basmalah, habis baca Quran, sadaqallahul azim, tasdik namanya, dicium, diletak di dada. Tidak bid'ah dah Bapak Ibu, tidak gara-gara itu masuk neraka pula dah Bapak Ibu ya. Mencium Quran masuk neraka, itulah bahaya pengajiannya itu Bapak Ibu. Ya. Padahal dalilnya asar itu, mencium Al-Quran itu asar dalilnya ya. Ikrimah bin Abi Jahal, anak daripada Abi Jahal, Ikrimah namanya, selesai baca Quran dia junjung Al-Quran, hadza kalamu rabbi, inilah firman Tuhanku, inilah firman Tuhanku. Dia letakkan di dada, dia cium, dia peluk, asar dalilnya jelas ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Subki lagi mengatakan, kemudian orang tua mesti memastikan betul-betul ketika mengantar anaknya, memasukkan anaknya ke dalam majelis-majelis ilmu ya, atau ke pondok-pondok pesantren ya, ke madrasah-madrasah tahfidzul Quran. Orang tua mesti memastikan betul-betul ya, guru itu siapa, mesti kenal Bapak Ibu. Manhaj sekolahnya itu seperti apa, manhaj pondok pesantrennya itu seperti apa, manhaj majelis taklim yang selalu Bapak Ibu suruh dia pergi ke situ itu seperti apa, itu manhajnya seperti apa. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penting ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam hal ini saya mau tambahkan lagi, yang membunuh sahabat yang mulia Sayyidina Ali karramallahu wajhah di waktu sholat subuh itu siapa? Orang kafir apa orang Islam Bapak Ibu? Orang Islam, bukan orang kafir Bapak Ibu. Yang membunuh sahabat yang mulia
Sayyidina Ali karamallahu wajhah di waktu salat subuh ditebas, Bapak Ibu. Bukan orang kafir, itu orang Islam. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Seorang yang hafiz Quran 30 juz, Bapak Ibu. Bukan juz 30 ya. 30 juz. Hafiz Quran 30 juz dia. Ya. Seorang yang ahli Quran. Bahkan dikatakan mukri lagi dia. Hebat di dalam membaca Al-Quran dengan berbagai macam riwayat-riwayat. Bermacam ragam bacaan Al-Quran. Mukri. Tapi memiliki akidah, pemahaman, keyakinan yang sesat. Dia adalah seorang Khawarij, atau salah satu daripada kelompok Khawarij. Dia tuh membunuh Sayyidina Ali. Apa Ibu? Apa Khawarij itu Pak Ustaz? Nah, ini saya tambahkan lagi dari beberapa kelompok yang sesat yang sudah saya sampaikan tadi. Apa Khawarij ini Pak Ustaz? Setiap orang yang tidak sepaham dengan dia, ya, yang tidak sejalan dengan dia, dimusuhinya, dibunuhnya. Nah, pokoknya kalau dah tidak sepaham sama dia Bapak Ibu, ya, dia tidak suka, dia musuhi. Dia mulai dari tidak memberikan salam lagi dah Bapak Ibu. Nah, kalau jumpa masam-masam aja muka Bapak Ibu, tidak mau dia mengucapkan salam. Kenapa? Kalian ini sesat. Nah Bapak Ibu, ya, ini ada ini Bapak Ibu kelompok ini. Ayo tuh Pak Ustaz, itu Khawarij tuh. Ini mesti kita perhatikan betul-betul Bapak Ibu. Masukkan anak Bapak Ibu ke majelis taklim, pondok pesantren, tahfiz Quran apa segala macam. Pastikan itu manhaj pondok pesantrennya itu, manhaj majelis taklim itu, pastikan. Jangan salah-salah kita pergi duduk mendengarkan, nanti pulang-pulang Bapak Ibu sesat. Mak, baca Quran malam Jumat enggak boleh mak. Ini bid'ah nih, masuk neraka. Baca Quran Yasin malam Jumat masuk neraka. Yang sunnahnya malam Jumat ini surah Kahfi. Betul, memang betul yang disampaikan itu, tapi cara penyampaian itu, ya, cara penyampaian itu tak betul. Karena pemahaman tadi Bapak Ibu sudah ditanamkan, sudah didoktrin dengan pemahaman seperti itu. Orang baca Yasin malam Jumat bisa sesat masuk neraka Bapak Ibu. Kalau baca Quran tak apa-apa loh. Nah, ya. Baca Yasin malam Jumat masuk neraka. Nah, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita kan ada kelompok yang seperti MDI, IPMI kan. Itu sudah dipastikan semuanya dari apa tadi? Kelompok-kelompok sesat. Enggak. Mereka endaklah itu enggak. Jadi kenapa diturunkan ke majelis kalau tidak dipastikan dia telah bersanad? Jadi kami ini mendengar daripada orang yang tidak bersanad. Jadi sebaiknya di atas. Kalau guru-guru kita yang datang ke sini nih Pak, di Masjid Nurul Yakin nih, insya Allah bersanad tuh semuanya. Ya, kalau itu jangan Bapak ragu, tentunya sudah diseleksi sama ketua pengurus tim dakwah, ya, tim imarah namanya, tim imarah itu sudah diseleksi insya Allah. Ya. Takutnya kita duduk di majelis mereka itu yang dengan. Kalau di masjid itu insya Allah itu udah aman tuh Pak ya, insya Allah nih ya. Saya tidak bisa pula memastikan loh ya. Karena ada juga satu-satu masuk mana tahu kan itu. Tapi insya Allah tidak ada lah ya. Yang jelas tahu kita, oh ini alumni mana Azhar, ini alumni mana Makkah, Madinah. Udah tidak apa-apa lah ya. Tidak usah diragukan lagi Pak ya, jangan sak Bapak di situ. Ya. Anggota dari MDI itu kan sudah dipastikan. Iyalah, udah jelas itu. Udah diseleksi sama mereka tuh. Pendakwah-pendakwah yang dihantar ke setiap masjid-masjid itu insya Allah dah aman. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pesan daripada Syekh Tajuddin As-Subki di dalam kitabnya tadi ya, Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kemudian warawa Abdurrahman bin Abi Laila, telah meriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Laila an Ali bin Abi Talib, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man haddatha bi haditsin wa huwa yara annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Rasulullah bersabda, sesiapa yang meriwayatkan sebuah hadis dan dia sudah tahu bahwasanya hadis ini hadis bohong, hadis palsu, maudhu, dia dah tahu, tapi diriwayatkannya juga, disampaikannya juga kepada jamaahnya, disampaikannya juga kepada orang lain, maka Rasulullah katakan fahuwa ahadul kadzibin, maka dia sudah termasuk dari salah seorang pendusta. Ayo Bapak Ibu, yang pendusta tadi apa Bapak Ibu? Tidak boleh kita mengambil ilmu darinya. Dah jelas hadis itu hadis palsu, ya. Diriwayatkannya juga, disampaikannya juga. Kami ini macam mana pula tahu hadis itu palsu tidak palsu Pak Ustaz? Itu makanya itu penting pula tuh Bapak Ibu. Alat filter namanya. ya, untuk menyaring itu tuh. Ada alatnya. Setidaknya kita cari tahulah infonya tentang hadis itu. Salah satunya ciri-ciri hadis palsu itu Bapak Ibu, dia berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Umpama dikatakan Rasulullah bersabda, ini umpama ya, Rasulullah bersabda katanya kan, sesiapa atau perempuan, seorang istri yang menyiapkan minum untuk suaminya segelas saja itu sama dengan melakukan ibadah haji sebanyak 1000 kali katanya kan. Itu dah berlebih-lebihan tuh. Itu hadis palsu. Umpama, contoh ya, di dalam menyatakan atau menerangkan tentang keutamaan itu, fadilah itu, dia berlebih-lebihan, sangat-sangat berlebih-lebihan. Itu salah satu daripada ciri-ciri hadis palsu. Atau kita tanyalah sama guru, sama ustadz kita, Pak Ustadz ini macam mana hadis ini, sahih enggak ini? Kalau Hasan bagus, ya Hasan masih bagus tuh Bapak Ibu, boleh kita sebarkan, boleh kita teruskan kepada yang lain. Sekarang kan ada media sosial, entah apalah itu nama media sosialnya kan, tak saya sebutkan. Selalu kita dapati hadis-hadis Nabi, nasihat-nasihat yang baik. Maka pastikan dulu itu sebelum kita share itu. Hadis sahih nggak ini? Andai kata dia bilang ini perkataan ulama, cari tahu ya betul nggak perkataan ulama. Jangan sampai kita menyebarkan kepada yang lain, share kepada yang lain sesuatu kebohongan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting dicek dulu, jangan asal share aja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena jadi kebaikan tuh Bapak Ibu. Kalau memang betul-betul hadis sahih, ya apa yang dia sampaikan di situ kemudian kita share, kita sebarkan kepada yang lain, jadi kebaikan tuh Bapak Ibu. Jadi pahala untuk Bapak Ibu tuh yang di dalam media sosial kok Pak. Tapi pastikan dulu ya betul hadis enggak. Takut nanti hadis-hadisan, hadis palsu, maudhu, takut. Hati-hati. Termasuklah kita ke dalam salah seorang pendusta itu, dah sekelompok dengan dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan lagi, fa in qila alaysa qad rawa Anas bin Malikin. Maka dikatakan Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan kepada kalian, ini cara ya para ulama mengajarkan kepada kita. Tengok Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, ya, bukankah ilmu itu boleh diambil kepada siapa saja? Yang penting ilmu. Ini ada nih Bapak Ibu, perkataan-perkataan seperti ini. Untuk apa dipilih-pilih Ustadz itu? Untuk apa memilih di dalam menuntut ilmu itu? Yang penting ilmu, kebaikan, dengarkan. Itu. Bukankah ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, al ilmu dhallatul mu'min haitsu ma wajadahu akhazahu. Ilmu itu adalah ibarat barang yang hilang dari seseorang yang mukmin, maka dimanapun ia mendapati ilmu itu, maka ambillah, dengarkan. Itu memang ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Ya. Maka gimana Bapak Ibu kalau ada orang berkata seperti itu? Bawa hadis lagi dia Bapak Ibu. Bawanya hadis sebagai dalil, ya.
sebagai argumennya. Ini boleh pada siapa saja menuntut ilmu, tidak perlu dipilih-pilih. Maka ulama mengatakan, Imam Abu Lais As-Samarqandi mengajarkan kita di sini, ya, mengajarkan jawabannya seperti apa. Maka qila lahu, katakan kepadanya itu, betul, ya, naam, betul. Memang ilmu itu di mana saja kita dapati, kita ambil, kita dengar, ya, betul itu, ya. Tapi dikatakan haitsu ma wajadahu akhazahu idza kana alladhi akhbarahu bihi thiqatun wa kalamuhu yanjau. Betul, di mana saja ilmu itu didapati, silakan diambil, ya. Namun tentunya kita ambil ilmu itu dari orang-orang yang betul-betul dapat dipercaya, amin, dan sikot, lagi pula terpercaya, dapat dipercaya dan terpercaya, dan betul-betul mumpuni dia, ahli, fakar dia di dalam bidang ilmu itu. Itu jawabannya Bapak Ibu. Nah, ada orang bilang nanti ini ilmu itu mana aja boleh diambilnya katanya. Ini hadis Nabi, ilmu itu adalah sesuatu yang hilang dari orang yang beriman, maka di mana saja didapati ambil. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, betul itu hadis Nabi SAW. Tapi syaratnya orang yang menyampaikan itu mesti amin, dapat dipercaya, siqat, yang betul-betul terpercaya, betul-betul mumpuni, fakar dia di dalam bidang ilmu yang dia sampaikan itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna rajulan sami'a hadisan aw sami'a mas'alatan, ya, fa in lam yakunil qailu thiqatan fala yasma' ayaqbala minhu. Ini lagi ditambahkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah taala, seandainya seseorang itu mendengar sebuah hadis, ya, atau mendengar sebuah masalah hukum ahkam, ya, lalu jika yang menyampaikan itu bukanlah orang yang dapat dipercaya di dalam ucapannya dan kepribadiannya, maka tidak boleh didengarkan, tidak boleh diambil ilmu daripadanya, dan tidak boleh berpegang dengan pendapatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi memang betul-betul harus kita pilih nih Bapak Ibu belajar ini, ya. Pengurus-pengurus masjid, tim dakwah, tim imarah, mesti betul-betul seleksi siapa guru-guru yang diundang itu, yang dihadirkan untuk majelis ilmu kita. Mesti hati-hati, takutnya orang Syiah masuk Bapak Ibu. Syiah ini dia taqiyah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu hati-hati. Syiah ini dia taqiyah. Taqiyah itu dia bertopeng. Kalau masuk dia di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah pula, ya. Dia tidak mau menampak-nampakkan kesesatannya Bapak Ibu. Tidak mau dia. Dia bisa nyamar jadi bunglon dia, berubah-ubah warna. Ya, itu Syiah itu. Hati-hati, mana tahu masuk pula paham-paham Syiah. Ya. Viral dia nih, top dia kan. Kita undanglah dia. Padahal kita tak tahu akidahnya, manhajnya seperti apa. Dia belajar dengan siapa, sanad ilmunya kita tidak jelas. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu tadi Bapak Ibu, kita belajar ini kan kita sedang membangun ideologi Bapak Ibu. Jadi kalau yang kita datangkan itu, atau sumber ilmu yang kita dapatkan itu dari pemahaman-pemahaman yang sesat, menyesatkan, maka ideologi yang terbangun itu adalah ideologi yang menyesatkan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi saya, bagi kita semua, dan juga untuk kita terapkan, ya, kepada anak-anak kita, ya, apalagi ketika kita memasukkan mereka ke sekolah-sekolah agama. Ini mesti kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini bab pembahasan kita ini, ya, bab pembahasan tentang kepada siapa kita mengambil ilmu. Itu Bapak Ibu, tentunya kepada orang yang amin, lagi pula siqat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti, ya, nanti kita akan masuk kepada bab pembahasan seterusnya, yaitu tentang ciri-ciri, ya, alim atau ulama, ya, yang baik. Ciri-ciri, ya, alamat alim ulama yang baik seperti apa? Itu Bapak Ibu. Ini tentunya untuk diri kita sendiri, ya. Jangan kita ada orang belajar Bapak Ibu, ya, dia dapat ilmu untuk menyalah-nyalahkan orang. Enggak. Tentunya ini untuk kita terapkan kepada diri kita.
Ya, setidaknya kita ada alat itu tadi, alat filter, ya, alat pengukur. Jadi kita tahu, oh ini tidak boleh diambil ilmu darinya. Oh ini bukan tanda-tanda ulama yang baik untuk diambil ilmu darinya. Setidaknya ada alat itu. Bukan untuk disalah-salahkan Ustaz tuh. Ustaz tidak boleh nih Ustaz. Kenapa? Ini ada dalam kitab itu tuh bilang kalau ciri-cirinya kayak gini. Ini ulama masuk nih. Itu tidak boleh itu, Ibu. Ada adab itu namanya. Nah, Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada yang mau bertanya sampai di sini seputar yang kita bahas tadi ya? Waktu masih ada, silahkan yang mau bertanya. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Saya mau mengklarifikasi manhaj salafi wahabi. Ya, di dalam bab apa nih? Ini banyak nih. Masalah bab hukum ahkam fikih atau masalah bab akidah. Yang mana Bapak tanya dulu? Punya pandangan misalnya tidak berhubung. Itu masalah fikih. Kalau masalah fikih mereka aman, Pak. Aman. Kalau masalah fikih aman mereka. Ya istilahnya walaupun mereka maaf kata tidak bermazhab. Saya katakan tidak bermazhab. Kalau imam-imam mereka, setahu saya yang sudah saya pelajari kabar dari guru-guru kami, kan begitu ketika menyampaikan itu Pak. Kami dapat daripada guru-guru kami menyampaikan kalau masalah imam-imam mereka sendiri seperti siapa Al-Albani, ya yang selalu mereka kemukakan lah Pak pendapat-pendapatnya. Itu. Mereka sendiri ya seperti Imam Al-Albani itu sendiri adalah bermazhab Hambali Pak. Itu yang menjelaskan ulama-ulama besar di kalangan ulama mereka juga. Ya, mereka bermazhab Hambali sebenarnya ulama-ulama mereka, tetapi di murid-murid ini, ya, di pengikut-pengikutnya ini tidak mengakui itu. Mereka hanya menyampaikan mereka tak bermazhab dengan mazhab apapun, tidak fanatik dengan mazhab manapun dia bilang. Karena dia berpikir yang bermazhab ini adalah orang-orang yang fanatik. Bermazhab itu bukan fanatik Pak. Justru kita kalau hanya mengutip satu perkataan saja, Albani, Ibnu Taimiyah, Soleh Fauzan, Syekh Utsaimin, itu 2, 3 orang, 4 orang tuh aja terus yang dikemukakan. Itu yang fanatik tuh Pak. Kita bermazhab ini justru bukan fanatik itu Pak. Banyak perkataan ulama di dalam mazhab tuh Pak. Ya, mazhab Imam Syafi'i, siapa saja ulama-ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan 1, 2 orang, 4, 5 orang Pak. Beribu-ribu ashabul wujuh, sahabat-sahabat ulama-ulama besar mazhab Imam Syafi'i itu. Jadi kalau masalah kunut tak kunut, ya itu masih aman lah Pak. Ya, yang penting imam lah di situ Pak. Kalau dia kunut kita kunut, dia tak kunut ya jangan kunut sendiri di belakang, batal solat kita. Itu aja. Jadi kalau masalah itu masalah khilafiyah itu, ya masalah fikih yang furu'iyah, yang khilafiyah itu masih ya sebenarnya apa yang mereka tak sepakat dengan kita sebenarnya sudah ada di dalam 4 mazhab tuh Pak. Ya kan? Imam Syafi'i kunut, Imam Hambali tak kunut, Imam Hanafi tak kunut sama sekali. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sudah ada sebenarnya di dalam mazhab. Cuman mereka tidak bawa-bawa mazhab. Itu. Apakah nanti kita sampaikan kepada mereka, kalian kok tak berkunut subuh? Kau mazhab Hambali ya? Enggak, dia bilang, dia enggak mau mengaku itu Bapak Ibu. Yang dibahasnya hadis. Padahal 4 mazhab itu sudah jauh-jauh hari membahas tentang itu dan sudah masak, terbentuklah mazhab tadi Bapak Ibu. Sudah disistematiskan, itulah bahasanya, dah siap dah masak. Cuman orang-orang tidak mengakui itu. Yang dibahasnya cuma hadis, tidak berpatokan menjurus kepada mazhab tadi. Itu aja. Jadi kalau dia tidak kunut ya tidak masalah. Atau dia pertikaikan masalah kunut, ya memang dari dulu ada pertikaian, ada permasalahan khilafiyah di dalam masalah kunut dan yang lainnya, masalah-masalah furu'iyah yang lainnya lagi. Kemudian yang bermasalah di sini Pak, tentunya masalah akidah. Saya tidak menuduh sesiapapun ya tentang akidah mereka kurang lebih dengan mujassimah, musyabbihah itu. Ya. Tapi ya mesti dipastikan lagi lah. Ya. Dia bilang tangan, ya kan? Allah itu ada tangan. Tangan yang hakiki dia bilang. Begitu Pak, enggak tanggung-tanggung. Allah itu ada tangan dia bilang. Tangan yang hakiki, sebenar-benar tangan, memang bentuk, memang berupa tangan. Jadi mesti kita pastikan lagi, kalau perlu tanya sama dia. Ya.
Kalau ada tetangga kita, bolehlah kita tanya, ya. Ya niat baiklah untuk bertukar pikiran, muzakarah, bukan mau berdebat-debat, enggak, ya kan? Tanya baik-baik. Tangan yang dimaksudkan sama kalian ini tangan yang seperti apa? Ya tangan ini berbentuk berupa dia beranggota badan. Dia bilang, ya itu yang kami yakini, yaitu mujassimah. Masuk di dalam kelompok mujassimah. Tapi kalau dia bilang begini, Pak, ini mesti ada alat filter, Pak. Ada alat pengukur. Kita yang datang bertanya ini mesti ada itu. Kalau enggak, ya gimana caranya kita tahu sesat enggak sesat yang sebenarnya itu, Pak? Tapi kalau dia ngomong begini, ya Quran kan bilang tangan, dia bilang kan. Jadi kami memahaminya ya tangan, tapi tidak tangan yang berbentuk, tidak tangan yang berupa, tidak tangan yang beranggota badan seperti itu katanya kan. Masih selamat akidahnya itu, tidak masuk dia dalam mujassimah itu. Itu akidah salaf yang sebenar-benar salaf tuh, Pak. Salafus soleh itu dia salaf, ya, yang sebenar-benar salaf. Takutnya kok Pak, kok salap-salapan gua, ya. Salap-salapan nih, Pak. Apa salap-salapan tuh, Pak Ustaz? Iya tangan lah, dia bilang, berbentuk, berupa, beranggota badan, dia bilang. Tangan yang sebenar tangan, dia bilang. Itu udah masuk dia dalam kelompok mujassimah. Tapi kalau dia jelaskan tangan itu ya sebagaimana tangan yang di dalam Al-Quran, Allah kan bilang yadullah, tangan Allah, dia bilang. Tapi kami tidak meyakini tangan yang berbentuk berupa, tangan yang tidak terdiri dari anggota-anggota badan. Terus gimana maksud tangan itu? Ya serahkan kepada Allah katanya. Itu bagus dia tuh, Pak. Kalau memang kayak gitu keyakinannya tentang i'tiqad, akidah, mengenai makna tangan dan yang serupa dengannya itu, kalau seperti itu pemahamannya, keyakinannya selamat, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh, Pak. Itu akidah salaf, itu akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tabi'un tabi'in, itu Bapak Ibu. Sekarang bermasalah di dalam hal itu aja sebenarnya, Pak. Kalau masalah fikih ya enggak terlalu ini kali lah, enggak terlalu bermasalah lah. Jadi itu kan tentu harus ada pula alat filter tuh, Pak, supaya kita tahu tadi itu kan. Kalau enggak macam mana kita mau tahu? Inilah gunanya kita belajar, Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Tak ada, kita tutup. Pas, insyaallah. Karena waktu ada lebih lagi, saya buka soal jawab. Gimana Bapak Ibu? Ibu ada yang bertanya? Kalau ibu dia nyatat aja, Pak. Ibu-ibu enggak banyak nyatat aja dia. Cari jalan aman. Banyak tanya tak baik, Pak Ustaz katanya. Banyak tanya tak apa, Bu, yang penting di dalam hal-hal yang baik yang kita memang betul-betul ingin paham tentang itu. Tanyalah. Masalah fikih bagus, ya. Banyak bertanya. Kecuali yang dilarang itu di dalam syariat kita, Bapak Ibu, bertanya hal-hal yang tidak ada faidahnya di dalam kehidupan kita. Banyak orang bertanya, Bapak Ibu, Pak Ustaz. Yang bertanya juga, kawan bertanya, tapi yang ditanya itu tak apa-apa, Bapak Ibu. Pak Ustaz, kalau orang soleh dikuburkan dengan orang yang tak soleh, Pak Ustaz, dekat-dekatan dia, Pak Ustaz, kuburannya. Ini Pak Haji soleh, orangnya baik. Sebelahnya ini penzina, pemabuk, Pak Ustaz. Itu boleh dekat-dekat kuburannya, Pak Ustaz, katanya. Kenapa? Nanti kasihanlah kalau digebukin nanti, ya, disiksa, dicambuk, dicemeti yang berzina, berjuni, terganggulah tidur Pak Haji tadi nih, Pak Ustaz, katanya. Ini macam mana nih, Pak Ustaz? Itu pertanyaan yang tak perlu dipertanyakan itu, Bapak Ibu. Ya, tak butuh kita dengan jawaban atau pertanyaan seperti itu. Ya, tak ada apa guna faidah di dalam amal ibadah kita. Jadi pertanyaan dalam hal-hal yang bagus, yang baik, berfaidah itu, ya silahkan saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada Bapak Ibu? Dah? InsyaAllah nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.